Bayangin kamu disuruh memantati seorang raja yang bisa langsung penggal kepala kamu kalau nggak suka leluconmu. Gila, Abu Nawas melakukannya. Dan anehnya, sang raja malah tertawa. Tapi, gimana caranya? Simak cerita penuh tawa, haru, dan ketegangan ini. Jangan kedip. Pada suatu sore yang agak mendung, aroma teh dari warung tua di pojokan kota Baghdad tercium harum ke seluruh penjuru. Di warung itulah, para kawan Abu Nawas sudah berkumpul sambil tertawa kecil menunggu seseorang. Si raja cerdik, Abu Nawas, dan saat pintu warung berderit terbuka. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu, sang pahlawan keisengan. Abu Nawas masuk dengan santai, senyumnya seperti biasa. Agak licik tapi hangat. Ia duduk, memesan teh hangat, dan menatap teman-temannya yang tampak seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Oke, ada apa kalian menggodaku begini? Tanya Abu Nawas curiga. Salah satu dari mereka tertawa geli dan berkata, Kami punya tantangan buatmu. Dan kali ini, kami yakin engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau berani melakukannya, nyawamu taruhannya. Oh, jadi biasa kalian sudah bosan menggodaku dengan permainan yang mudah, balas Abu Nawas. Berani nggak kamu memantati Raja Harun al-Rashid? Kata temannya lagi. Tiba-tiba warung sunyi. Bahkan sendok yang jatuh pun terdengar seperti ledakan. Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja Harun al-Rashid. Bukankah begitu, hai Abu Nawas? Tanya kawan Abu Nawas. Memantati raja? Abu Nawas mengangkat alis. Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu karena itu adalah pelecehan yang amat berat. Hukumannya pasti dipancung. Kata Abu Nawas memberitahu, itu pancung langsung, Bung. Tapi kalau Baginda tertawa, aku selamatkan. Kata Abu Nawas lagi. Ayo, berani nggak bro? Dan kamu akan dapat 100 keping emas dan Baginda harus tertawa tatkala engkau pantati. Kata teman-temannya. Abu Nawas menyeruput tehnya, lalu dengan santai berkata, apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti, kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, asal kalian siap kehilangan emas-emas kalian, karena Raja Harun al-Rashid akan tertawa saat aku memantatinya, kata Abu Nawas menentang. Hari-hari berikutnya Abu Nawas banyak termenung. Tidak seperti biasa, Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Algojo. Ia banyak diam, kadang tertawa sendiri, kadang menyusun sesuatu di balik bajunya. Sementara itu, teman-temannya tak bisa tidur nyenyak. Bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang. Karena mereka tak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Kita nyuruh dia bunuh diri ya? Atau dia punya rencana gila lagi? Kata teman Abu Nawas. Seminggu berlalu. Hari besar pun tiba. Istana megah Baginda Raja Harun al-Rashid telah dihias. Baginda Raja Harun al-Rashid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk Abu Nawas. Karpet merah terbentang, hidangan mewah disiapkan. Para tamu dari kerajaan sahabat duduk dengan wibawa. Tapi, Abu Nawas tak tampak batang hidungnya. Teman-temannya gemetar. Dia beneran nggak datang, jangan-jangan dia kabur. Tapi, dari kejauhan, muncullah sosok berjubah yang datang. Abu Nawas bukannya tidak datang, tetapi terlambat, sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Di lantai. Di tempat yang tak berkarpet, itu dia. Abu Nawas. Raja Harun al-Rashid pun mulai pidatonya. Suaranya menggema dengan penuh wibawa. Namun ketika ia melirik ke arah pojok belakang, Abu Nawas, mengapa kau duduk di lantai, tidak di atas karpet? Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa cukup bahagia duduk di sini, kata Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet nanti, pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah. Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet. Jawab Abu Nawas.
Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas, karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. Karpet yang mana yang engkau maksudkan, wahai Abu Nawas? Di situ cuma ada lantai. Tanya Baginda masih bingung dan mengerutkan dahi. Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi. Kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa. Kata Baginda Raja bertambah bingung. Baiklah, Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia. Kata Abu Nawas sambil melangkah ke depan, dengan penuh hormat dan gaya sok polos. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri perlahan, lalu menungging, tepat di bagian belakang celananya, tertempel potongan karpet kecil. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun al-Rashid. Ampun, Baginda. Izinkan hamba menunjukkan karpet milik pribadi hamba kepada Baginda. Ini hamba sedang duduk di atas karpet. Inilah karpet hamba yang selalu hamba bawa kemanapun hamba pergi. Seisi istana terdiam sejenak, lalu Raja Harun al-Rashid tertawa terpingkal-pingkal. Tangannya menghentak meja, tubuhnya berguncang. Sungguh, Abu Nawas, hanya kau yang bisa memantatiku dan membuatku tertawa. Suasana istana yang tegang berubah jadi pesta tawa. Bahkan raja-raja tamu dari negeri lain ikut tertawa sambil berkata, Negeri ini benar-benar punya permata, namanya Abu Nawas. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum. Mereka harus rela melepas 100 keping uang emas untuk Abu Nawas. Abu Nawas berhasil. Dengan kecerdikannya, ia mengubah ancaman pancung menjadi tawa kerajaan. Ia tidak melawan raja, tapi mengelabui situasi. Ia tidak sekadar berani, tapi bijak dan lucu dalam satu paket. Teman-temannya terpaksa harus merelakan 100 keping emas untuk sang jenius yang kini jadi legenda. Kalau kamu jadi Abu Nawas, berani nggak memantati raja? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka cerita seperti ini, yang kocak, penuh hikmah, dan nggak ketebak endingnya, jangan lupa like videonya, subscribe channel ini, dan share ke temanmu, biar mereka juga tertawa. Akhir kata, terkadang, untuk menghindari hukuman, kamu cukup menempelkan karpet di pantatmu. Tapi yang paling penting, gunakan akalmu, jangan panik. Karena kadang, solusi datang dari kelucuan yang kamu ciptakan sendiri.